Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom anak-anak muda yang di rumah-rumah. Shalom, saya percaya setiap kita semua dalam keadaan baik, amin. Mari teman-teman semuanya saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebab kita mau memuji Tuhan, amin. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari siap yang percaya katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Oh, to you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Katakan, haleluya. Mari sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yeah. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Yang percaya katakan, nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari yang percaya bahwa tiada yang mustahil bagi namanya, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Mari yang percaya. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Katakan I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength.
duduk teman-teman terkasih. Dan saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang berbicara pada hari ini dan menjamah setiap hati kita. Ajar kami
syukur kami. Sebab hanya nama-Mu yang termulia Tuhan. Hanya karya-Mu yang ajaib Bapa. Biar Engkau yang menjamah setiap hati kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Bapa. Supaya memberikan pemulihan bagi kami Tuhan. Mari teman-teman, kita mau mulai sembah Dia. Mari bawa pujian. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami sembah Engkau, kami mempersyukur Kau. Sebab Engkau ajaib, Engkau agung Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak disembah. Mari bawa segala pujian, segala syukur serahkan Dia. Mari nyatakan Dia. Kami sembah Tuhan, kami puji nama-Mu. Mari agungkan Dia. Engkau penuhi setiap kami Sebab kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan memegang kami Tuhan. Di saat kami lengah Tuhan, di saat kami akan terjatuh Tuhan, pertolongan-Mu tak akan berhenti menolong kami Tuhan. Sebab Engkau yang akan menolong kami Tuhan dengan tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku
Shalom jemaat UNPM yang ada di rumah, anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam acara ibadah online anak muda UNPM pada hari ini. Dan tanpa terasa, saudara, kita sudah masuk di dalam bulan terakhir dari bulan Januari di 2021. Dan saya percaya, saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menuntun kita dan Tuhan tetap selalu ada di samping kita. Walaupun bencana saat ini sedang melanda Indonesia. Tapi bukan berarti ketika bencana itu melanda Indonesia, Tuhan tidak menyertai. Oh salah, saudara. Jadi walaupun bencana itu ada, itu justru kesempatan bagi kita untuk menunjukkan pada dunia bahwa Tuhan itu beserta kita. Ya, walaupun di tengah bencana di Manado, di Sulawesi Barat, di mana-mana terjadi bencana, banjir ada di mana-mana, bukan kita terus merasa kita menjadi kecil, kita merasa menjadi lemah, kita merasa harus berbuat apa. Nah, pada kesempatan ini justru di tengah badai seperti ini, di tengah goncangan seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, bagi mereka yang bersandar kepada Tuhan, mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan memproteksi hidup setiap kita. Nah, anak-anak muda yang ada di rumah, yang sangat diberkati Tuhan, kalau saat ini Anda bisa menyaksikan siaran ini, bukan secara kebetulan. Ya, kalau Anda bisa menyaksikan siaran ini berarti Tuhan akan sampaikan satu message yang penting bagi Anda di tengah-tengah badai yang terjadi di Indonesia. Meningkatnya angka COVID, saudara. Kemarin saya mendengar bahwa Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada anak-anak muda yang ada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker kemanapun Anda pergi, dan menjaga jarak. Jauhi kerumunan, saudara, ya, jauhi kerumunan, dan sering-sering mencuci tangan. Ya. Jadi kalau kita mengikuti protokol kesehatan, karena saya percaya pemerintah itu datang dari Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Kalau pemerintah datang daripada Tuhan, saya percaya himbauan dari pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan, saudara, kita mau taat pada pemerintah. Karena pada pemerintah yang ada, kalau kita bisa taat, kita juga bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, ini perintah Tuhan lewat pemerintah Indonesia adalah apa? Melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, baik, sama-sama pada kesempatan ini mari sama-sama kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar sabda Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan, apa yang akan Tuhan katakan kepada kita anak-anak muda yang ada di rumah dan yang bisa menangkap siaran ini. Buka sama-sama Roma 12 ayatnya yang kedua, saudara. Ya, Roma 12 ayatnya yang kedua. Ayat ini sangat sering kita dengar. Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan demikian, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita bukan hanya melayani Tuhan, kita bukan hanya berdoa bagi Tuhan, kita bukan hanya menyembah Tuhan, kita bukan hanya membaca firman Tuhan. Ya, karena apa? Ada banyak kesamaan di dalam dunia ini. Mulai dari rumah, mungkin kita rumah ada di dalam satu perumahan yang sama, atau mungkin mobil kita memiliki merek yang sama, tahun yang sama, bahkan warnanya yang sama, atau bank atau rekening di mana kita menyimpan uang, kita memiliki bank yang sama, saudara. Kemudian instansi tempat kita bekerja, mungkin kita bekerja di instansi yang sama, saudara, ya. Kemudian bahkan rutinitas, saudara. Nah, rutinitas ini sering kita melakukan rutinitas yang sama. Bangun pagi, mandi, gosok gigi, setelah gosok gigi kita sarapan, setelah sarapan kita melakukan aktivitas.
Mungkin ada yang sebelum melakukan aktivitas, Anda berdoa dulu, Anda saat teduh dulu, baru Anda mandi, Anda gosok gigi, kemudian Anda sarapan. Setelah Anda sarapan, Anda melakukan aktivitas. Baik Anda yang kuliah, baik Anda yang sekolah online, baik Anda yang kerja di kantor. Jadi setelah itu sore kita pulang, kita mandi, kita makan, istirahat, dan seterusnya. Kita melakukan hal-hal semacam itu. Bahkan kita memiliki iman yang sama, yaitu tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi dalam Roma 12 ayat 2, Tuhan menuntut adanya perbedaan dan perubahan. Amin. Di dalam Roma 12 ayat 2, yang Tuhan tuntut adalah apa? Bukan kebersamaan, bukan kesamaan. Tetapi Roma 12 ayat 2 berkata, Tuhan menuntut adanya perbedaan dan perubahan. Di mana ada di sini? Janganlah kamu menjadi serupa. Jangan kamu menjadi serupa. Artinya apa? Tuhan menuntut kamu berbeda dengan yang ada. Ya. Jadi Tuhan menuntut kita itu melakukan suatu perbedaan, saudara. Perbedaan artinya apa? Melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukan. Yang orang biasa tidak lakukan, itu kita lakukan, saudara. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita itu melakukan suatu perubahan. Maksudnya apa? Perbedaan dan perubahan dari yang selama ini selalu sama. Ya. Perbedaan dan perubahan yang selama ini selalu sama, akibatnya kita menjadi sama dengan mereka. Nah, setelah kita menjadi sama dengan mereka, pada waktu kita menjadi sama dengan mereka, saudara, akhirnya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sama. Dan kalau kita punya kebiasaan yang sama, saudara, kita cenderung punya iman yang sama mereka. Ya, tapi Yesus menuntut, janganlah kamu menjadi serupa. Kalau kamu menjadi serupa, berarti kita tidak berkenan dan tidak menjadi sempurna. Amin, saudara. Karena kita lihat, saudara, bahwa kenapa Tuhan menuntut perbedaan dan perubahan. Orang bilang, bagaimana aku mau berbeda, bagaimana aku mau berubah. Semuanya berjalan seperti apa adanya. Semua berjalan biasa-biasa saja. Semua berjalan ya seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu, tahun 2020 seperti ini, aku rasa paling 2021 ya nggak jauh beda lah dengan yang tahun-tahun yang lalu. Tapi kita lihat sama-sama di sini, saudara, bahwa di dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 18, ya. Keluaran 33 ayat 15 sampai ayat 18 dikatakan seperti gini. Itu Musa minta penyertaan daripada Tuhan. Ya, Keluaran 33 ayat 15 dan 18 sampai 18 maksud saya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ya, Musa bilang, kalau bukan Tuhan, kalau Tuhan kamu tidak mau membimbing aku, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Ya. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya ini aku dengan umatmu ini. Saudara, sampai di sini dulu. Di sini Musa minta kepada Tuhan bukan berkat. Musa tidak minta terobosan, Musa tidak minta urapan, Musa tidak minta yang lain. Tapi Musa minta satu yang Musa minta kepada Tuhan, yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Wah, luar biasa. Musa minta penyertaan Tuhan. Dan setelah Tuhan memberi, Musa menuntut buktinya di mana? Ya, ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui? Artinya apa? Dari mana orang bisa tahu bahwa aku telah mendapat kasih karunia dari hadapanmu? Ya, ini aku dengan umatmu ini. Lihat, Musa bilang seperti apa? Bukankah karena engkau berjalan bersama kami, ya toh? Engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatku ini dibedakan, garis bawahi, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Wow, luar biasa, saudara. Jadi, yang membuat Musa berbeda bukan lain-lainnya, saudara. Yang membuat Musa berbeda adalah apa? Musa menuntut sama Tuhan supaya Tuhan menyertai dia. Karena dengan penyertaan Tuhan itu, saudara, dikatakan bahwa kami,
aku dan bangsa ini dibedakan, saudara. Jadi saya mau katakan, rutinitas yang Anda lakukan boleh sama, saudara. Mobil yang kamu punya boleh sama, saudara. Handphone yang kamu punya boleh sama. Gereja tempat kamu beribadah boleh sama, saudara. Iman kamu boleh sama, saudara. Apalagi, saudara, mungkin instansi tempat Anda bekerja boleh sama, tapi satu hal yang membedakan saudara dan saya beda dengan orang lain adalah apa? Ketika Tuhan menyertai kita, maka hidupmu akan berbeda. Amin, saudara. Kamu boleh sibuk seperti apa, kamu boleh hebat seperti apa, kamu boleh tajir seperti apa, tapi saya mau katakan, ketika hidupmu tanpa penyertaan Tuhan, you sama yang lain. Ya. Ketika kamu sibuk, kamu berkreativitas, saudara. Kamu punya income yang bermiliar-miliaran, saudara. Buat apa kamu bahagia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, saudara? Amin. Buat apa kita punya aset miliaran rupiah ketika tidak ada Tuhan di dalamnya, saudara? Musa bukan orang yang miskin. Musa bukan orang yang tidak punya uang, saudara. Musa bukan orang yang terpuruk, saudara. Kalau segi ekonomi, segi finansial, segi aset, Musa memiliki segalanya. Tetapi satu yang dia tuntut, yang dia tidak punya, yaitu apa? Penyertaan Tuhan, saudara. Ya. Karena Musa tahu persis ketika dia berjalan sendiri dia akan gagal. Musa tahu persis ketika dia berjalan dengan kekuatannya maka semuanya tidak akan berarti, saudara. Kita lihat apa yang Tuhan katakan ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat respon Tuhan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa juga hal yang telah kau katakan. Jadi yang diomongke Musa tadi, saudara, yang diucapkan Musa tadi, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Wow, luar biasa. Jadi artinya apa? Yang Musa minta sama Tuhan, yang Musa minta dan yang Musa harapkan daripada Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan berkata sendiri, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Oh, akan kulakukan karena apa? Karena engkau telah mendapat kasih karunia. Saya mau kasih tahu, Tuhan kita itu bukan hanya memberi, tapi Tuhan kita itu datang memberi dan membuktikan. Ya, dia membuktikan, dikatakan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, saya mau katakan bahwa Musa ini tipe hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhannya, saudara. Dia mengerti hati Tuhannya, bahwa Tuhannya itu penuh belas kasihan, bahwa Tuhannya itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri, saudara. Yang membuat anak-anak Tuhan gagal karena apa, saudara? Dia tidak pernah melibatkan Tuhan, walaupun Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk menyertai, tapi kita anak-anak Tuhan cenderung apa, saudara? Memakai kepandaian kita, memakai pengalaman kita, memakai jam terbang kita, memakai keberhasilan yang pernah kita lakukan. Untuk apa, saudara? Untuk meraih masa depan. Kita berkata, aku ini sudah sekolah S3 kok. Ya enggak? Aku sekolah S3, aku banyak pengalamannya, saudara. Aku berhasil buat ini, aku berhasil buat ini, aku berhasil melakukan seperti ini. Puji Tuhan, saat ini rekening di bangku tuh saldonya sekian. Dan itu kadang-kadang yang dilakukan anak Tuhan untuk meraih masa depan, saudara. Ya. Tapi lihat, beda dengan Musa. Walaupun Musa memiliki segalanya, Musa mengerti hati Tuhan, Musa tidak minta berkat, Musa tidak minta terobosan dan lain-lain. Musa minta satu yang paling prioritas, yaitu apa? Immanuel. Tuhan beserta dia. Ya, Tuhan beserta kita. Itu yang Musa minta, saudara. Karena apa? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, saudara, maka Tuhan akan memprioritaskan kita di dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Musa sadar, bukan karena hebatnya dia, maka dia dibedakan. Bukan. Tapi karena penyertaan Tuhan, ketergantungan Musa akan penyertaan Tuhan adalah harga mati, saudara. Ya. Karena dalam penyertaan Tuhan terkandung semua kebaikannya. Ya. Karena dalam penyertaan Tuhan terkandung semua kebaikannya. Daripada kita hanya menerima berkat-berkatnya. Karena menurut saya, bagi saya, lebih baik saya berjalan dengan sumber berkat daripada saya berjalan hanya membawa berkat-berkatnya.
Amin, saudara. Maksudnya seperti gini, lebih baik kita berjalan dengan sumber berkat daripada kita berjalan hanya dengan berkat-berkatnya, saudara. Karena saya mau katakan, saudara, berkat Tuhan itu bisa habis. Berkat Tuhan itu bisa hilang. Tapi kalau kamu memiliki si sumber berkat, saudara, maka itu everlasting. Itu selamanya, kekal selamanya. Ya. Musa tidak butuh berkatnya, Musa tidak butuh pertolongan Tuhan, tapi Musa butuh Tuhan, saudara. Karena ketika dia butuh Tuhan, saudara, otomatis saudara berkatnya, terobosannya, urapannya, lawatannya, hatinya, itu Tuhan sediakan bagi kita yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, yang mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, saudara. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Bukan kebetulan Anda bisa mendengar, bisa menangkap siaran ini. Dan bukan kebetulan kalau Anda menonton acara ini, saudara. Mungkin 2020 Anda letih. 2020 Anda capek. Anda jenuh. Anda bahkan tidak optimis masuk 2021. Dengar baik-baik, saudara. Di 2021, Tuhan sediakan fasilitas penyertaan yang sempurna bagi kita. Ya, Tuhan sediakan fasilitas penyertaan yang sempurna bagi kita. Karena kegagalanmu di 2020 bukanlah itu kegagalanmu yang akan terjadi di 2021. Kenapa Tuhan harus menyertai, saudara? Ya, kenapa Tuhan harus menyertai? Karena Dia tahu persis. Sekali lagi saya ulangi, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan tahu persis bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena Tuhan tahu persis kita, saudara dan saya yang ada di rumah dan yang ada di sini. Kita semua tidak bisa berjalan sendiri. Dia tahu persis kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, maka kita akan broken. Maka kita akan gagal, jatuh, dan kita akan menyesal, kita kecewa, kita sakit hati, dan kita luka. Itu sebabnya Tuhan tahu kalau kamu jalan sendiri, kamu akan babak belur, saudara. Itu makanya Tuhan mau menyertai kita. Ya, kita mudah berubah jadi jahat, kita mudah meninggalkan orang yang kita cintai ketika Tuhan tidak menyertai kita. Terus saya mau tanya, ada orang bertanya, terus gimana Pak Pendeta? Apakah mereka yang disertai Tuhan pasti tidak akan mengalami hal itu? Oh, enggak juga, saudara. Enggak juga. Mereka yang disertai Tuhan dan mereka yang tidak disertai Tuhan berpotensi mengalami masalah yang sama. Ya, sekali lagi saya katakan, orang yang disertai Tuhan dan orang yang tidak disertai Tuhan sama-sama memiliki potensi untuk memiliki masalah yang sama. Mungkin masalah kita bisa sama, saudara. Tapi bedanya ada di mana? Bedanya ada di solusi. Bedanya ada di jalan keluar. Orang yang disertai Tuhan, itu disediakan jalan keluar. Tapi orang yang tidak disertai Tuhan, mereka seperti katak dalam tempurung, saudara. Ya, perbedaan selanjutnya adalah apa? Respon, saudara. Meskipun dia beriman, Tuhan menyertai, tapi dia tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan dia menyalahkan Tuhan. Ya, jadi kalau kita beriman, kita nggak bisa menyalahkan keadaan, tidak bisa menyalahkan orang lain, bahkan kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, manusia bisa survive. Saya mau katakan, kalau tanpa penyertaan Tuhan, manusia bisa berhasil, manusia bisa sukses, manusia bisa mencapai puncak, saudara. Tuhan nggak repot-repot harus menyertai kamu. Toh kamu bisa sendiri kok, benar nggak? Kalau memang kita bisa jalan sendiri tanpa Tuhan, Tuhan nggak perlu ribet-ribet, saudara, untuk menyertai kita. Tuhan tahu persis, karena tanpa Tuhan kita nothing. Ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena apa, saudara? Maka Tuhan nggak perlu repot menyertai kita. Karena apa? Pada akhirnya kita yang diuntungkan, saudara. Pada waktu Tuhan menyertai kita, bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi saudara dan saya yang diuntungkan, saudara. Makanya bekerja sama dengan Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, maulah jadikanlah dirimu, keluargamu, usahamu, semua mau disertai oleh Tuhan. Toh yang untung itu kita, saudara, bukan pihak Tuhan, saudara. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Kita lihat sama-sama. Lukas 22 ayat 43 sampai 44 dikatakan demikian, saudara. Bukan hanya Musa. Kita lihat Yesus, saudara. Kita ambil contoh yang lain, yaitu Yesus.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saudara, anak-anak muda yang di rumah, di Getsemani itu saudara, bahwa Tuhan tidak menyertai Yesus. Yesus berjalan sendiri, Yesus tidak ada dalam penyertaan Tuhan. Kenapa Yesus tidak disertai Tuhan? Buktinya dari apa? Bukti dari malaikat itu datang memberi kekuatan, saudara. Karena malaikat tahu Musa itu tidak disertai oleh Tuhan. Musa berjalan sendiri, Musa sedang ditinggalkan, bukan Musa, Yesus. Yesus sedang ditinggalkan oleh Bapa di surga. Akibatnya Yesus menjadi sangat takut. Yesus menjadi sangat takut. Oleh sebab itu malaikat turun menampakkan diri, memberi dia kekuatan, saudara. Sehingga Musa bisa bersungguh-sungguh berdoa, saudara. Ya. Saudara, seorang Yesus itu adalah butuh penyertaan Tuhan. Seorang Yesus butuh penyertaan dari Bapa di surga, saudara. Saking ketakutannya, saudara. Makanya Yesus takut, saking takutnya itu tetesan keringatnya itu bagaikan darah, saudara. Bukti selanjutnya kita lihat sama-sama. Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46. Bukti bahwa Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Bukti bahwa Yesus di luar penyertaan Tuhan. Yesus tidak ada di dalam penyertaan Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti jelas bahwa Yesus tidak disertai oleh Allah. Yesus tidak disertai oleh Bapa, saudara. Dan ini memberi kita contoh, memberi kita teladan. Siapapun orangnya ketika tidak disertai oleh Tuhan, hidupnya akan terpuruk. Hidupnya akan menjadi parah, saudara. Hidupnya akan menjadi sia-sia. Contoh Yesus. Karena Yesus 100% dia manusia. Dia juga 100% daripada Allah. Dan dia saat itu 100% manusia. Dia merasakan ketakutan. Dia merasakan kesakitan. Dia merasakan kegetiran dalam hidupnya. Di atas kayu salib dan dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, anak muda yang ada di rumah, kalau seorang Yesus saja membutuhkan penyertaan Tuhan, begitu bodohnya kalau saudara dan saya merasa tidak butuh penyertaan Tuhan, saudara. Ya, bukan terlambat. Bulan Januari baru selesai hari ini, masih ada 11 bulan ke depan. Masih ada 11 bulan ke depan. Tuhan tidak pernah berubah. Tetap andalkan Tuhan. Tetap minta kepada Tuhan pertolongan. Minta Tuhan sertai dalam hidupmu. Sertai dalam usaha pekerjaanmu. Menyertai dalam bisnismu. Menyertai dalam keluargamu. Menyertai di dalam pelayananmu. Minta Tuhan dominan dalam kehidupanmu. Maka aku akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Yang setuju? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak muda. Yesus saat itu sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus berseru, Yesus merasa letih, Yesus merasa capek, Yesus merasa takut, saudara. Dan saya mau katakan, belum terlambat. Penyertaan Tuhan itu masih ada bagi kita. Dia Allah Immanuel, dia tidak tega melihat Anda berjalan sendiri. Dia tidak tega melihat kamu bergumul sendiri. Dia tidak tega kamu merasa sakit sendiri. Tuhan bilang, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Artinya apa? Biarkan Tuhan menyertai kita. Maka Tuhan akan sediakan kelegaan. Anak muda yang di rumah. Bukan kebetulan kalau Anda mendengarkan acara ini. Saya percaya saudara, kalau saat ini engkau panggil Tuhan. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku berserah kepadamu. Aku mau hidup di dalam penyertaan-Mu. Sertai aku, sertai keluargaku, sertai ekonomiku, sertai bisnisku, sertai studiku. Semuanya Tuhan mau terlibat dalam hidup kita. Kalau kamu mau izinkan Tuhan beserta dengan hidup kita, biarkan Dia melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Biarkan kuasa Tuhan itu lebih dominan dalam hidup kita. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tuhan tahu kamu mampu.
Jangan datang pada Tuhan dengan potensi-potensi, dengan talenta-talenta yang kita punya. Tuhan, aku punya talenta ini. Tuhan, aku punya talenta ini. Tuhan, aku punya talenta ini. Yes, Tuhan tahu kamu punya talenta. Yang Tuhan butuhkan bukan talentamu yang akan bisa menyelamatkan engkau, tetapi campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang bisa membuat kamu berhasil. Nah, saya percaya, saudara, bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Kita semua akan disertai Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Andalkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Maka jalanmu akan baik adanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk anak-anak muda dimanapun mereka bisa menangkap siaran ini. Bapa, Engkau dengar setiap doa-doa kami. Engkau dengar setiap jerit hati mereka. Engkau dengar setiap keluh kesah mereka. Mereka mungkin letih, mereka mungkin capek, karena selama ini mungkin mereka berjalan sendiri. Jadi mereka letih, jadi mereka capek. Tuhan saat ini kalau mereka bisa menangkap, mereka bisa mendengar siaran ini, bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Tuhan akan ambil alih semua beban mereka. Tuhan akan ambil alih semua peperangan yang kami hadapi. Karena semua ini adalah datangnya daripada Engkau, yang membuat kami harus semakin cinta kepada Engkau, membuat kami semakin mengandalkan Engkau. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dengar setiap doa kami, dan kami percaya anak-anak muda yang mungkin saat ini ada di ruang isolasi, yang mungkin saat ini ada di karantina. Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus, turunkan mujizat-Mu atas mereka, turunkan kebaikan-Mu atas mereka. Mungkin ada saudara-saudara mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan jamah Indonesia, Tuhan perbaharui Indonesia. Kami percaya yang sakit akan semakin berkurang angkanya, tetapi yang sembuh akan semakin banyak angkanya. Karena Tuhan yang melakukan ini semua. Ampuni Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia. Dengar doa-doa kami ya Tuhan. Yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Indonesia dipulihkan. Yang saat ini sedang terpuruk ekonominya. Yang saat ini sedang terpuruk kesehatannya. Yang saat ini sedang terpuruk bisnisnya. Yang saat ini sedang terpuruk usahanya, pekerjaannya. Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus, turunkan kuasa-Mu. Turunkan belas kasihan-Mu kepada anak-anak-Mu. Turunkan berkat-Mu atas kami semua, supaya kami mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Kalau Musa minta kepada Engkau, Engkau berikan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama, yang disembah oleh Musa. Kalau Musa mendapat kasih karunia, maka kami semua pun akan mendapat kasih karunia yang sama, yang datang dari sumber yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya kami akan mengalami perbedaan dan perubahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari anak-anak muda yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkan hati dan iman kita hanya kepada Tuhan. Anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan, Anda dicintai dan Anda disayangi oleh Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan penyertaannya mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Engkau tidak menjadi gagal, apapun yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang akan buat berhasil. Karena Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.